Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Albi Software. Pada video kali ini saya akan mencoba melanjutkan terkait dengan web development untuk pemula ya. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat database tabel, kemudian tabel user ya, kemudian tes koneksi di video sebelumnya. Sehingga di sini contohnya ini kemarin uji coba koneksinya di sini. Koneksi kemudian tampil data. Nah, ini tampil data kemarin mengambil semua data user. Nah, kita coba keluarkan. PHP adminnya, saya login dulu. Nah, ini contoh yang kemarin sudah ada tabelnya dan ada sampel datanya, sehingga kemarin bisa di video sebelumnya itu kita bisa memanggil database ini inc database.php, nanti akan tampil data user. Kita coba inc database.php, enter. Nah, ini data user yang ada di database. Nah, itu terakhir sampai situ. Nah, di video kali ini kita mencoba akan membuat CRUD data user. CRUD itu create, read, baca ya. Jadi membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus data user. Oke, seperti itu. Oke, langsung aja. Pertama kita menuju ke formnya dulu, ke data user dulu ya. Ini /admin/user.html. Nah, karena ini akan dinamis, kita tidak menggunakan HTML, tapi kita ubah menjadi .php. Jadi ini klik kanan, kemudian rename, kemudian .php. Nah, ini tujuannya agar kita bisa memasang atau menggunakan script PHP di sini. Sebenarnya nanti untuk script yang seperti ini kita bisa potong ya, untuk mempermudah. Oke, misalnya kita potong aja. Kita buat folder template. Nah, di sini nanti bagian-bagian yang itu template seperti ini, bagian atas, bagian samping, bagian bawah gitu. Nah, itu nanti kita masukkan ke dalam template aja, biar pemanggilannya itu gampang. Oke ya, kita coba. Ini kita hapus, kita cut ya. Jadi kita ambil yang bagian ininya aja, bagian tengahnya aja. Ini di user PHP sampai di data user, tabel data user. Nah, ini sampai di konten ini. Jadi misalnya sampai di container fluid. Nah, ini ke atas, kita cut, masukkan ke sini. Misalnya kita buat file admin top gitu .php atau section top atau apalah gitu ya. Nah, section aja. Paste di sini. Nah, nanti untuk yang ini variabel-variabel ini kita bisa pakai PHP. Tapi intinya kita potong dulu sehingga di sini ini nanti pakai PHP.
Kemudian kita bisa panggil include nama filenya. Jadi ini kan ada di keluar ya, keluar. Kemudian template. Kemudian section top.php. Nah, PHP-nya ditutup. Nah, seperti itu. Sehingga bagian yang atas itu nanti kita panggil aja pakai include. Kita coba hasilnya. Ini kita ganti user.php. Nah, hasilnya sama ya, tidak ada perubahan. Nah, kemudian di bagian bawah konten, ini juga kita potong. Jadi ini konten, ini kita kecilin. Nah, ke bawah ini kita cut seperti tadi. Kemudian di sini kita buat section button. Nah, ini biar nanti kita cukup panggil, tidak perlu ini ya, tidak perlu tulis ulang, karena kalau kita perhatikan setiap aplikasi kan nanti tampilan luarnya itu sama kalau admin seperti ini ya, jadi hanya beda di bagian tengahnya aja. Mungkin kalau title, kemudian menu yang aktif, kemudian apalagi nanti kita bisa pakai PHP biar itu dinamis, tapi minimal sekarang kita potong-potong dulu biar tampilan atau coding yang ini hanya isinya aja. Oke, sehingga ini kita simpan ya. Section button udah. Sehingga di sini kita tambahkan lagi PHP. Nah, ini section button. Seperti itu. Ini bisa digeser ke kiri. Nah, biar nanti nggak terlalu kelihatan pisah gitu. Simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, sekarang sudah dipotong-potong, tapi hasilnya tentu saja sama saja, nggak ada perbedaan gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke bagian ini, isinya. Jadi isi di sini kita akan ganti dengan aktif, dengan apa ya namanya, dengan data-data yang real time menggunakan PHP. Kalau tadinya kan ini hanya script HTML biasa. Oke, pertama kita potong dulu, kita hapus datanya ya. Ini misalnya di baris, ini kan baris pertama, di baris kedua, dan seterusnya dihapus, sehingga hanya menampilkan satu data, yaitu Tiger Nixon. Tuh. Kemudian kita ubah ini menggunakan PHP. Ini bagian ini, baris yang ini akan kita looping sebanyak data di database. Caranya pertama kita ubah dulu yang koneksi ya, yang database.php. Jadi ini contoh penggunaannya kan kayak gini nih. Ini hanya untuk ya, di komen aja. Contohnya kayak gini. Nah, biar kita bisa menggunakan atau memanggil database ini, berarti ini saya ganti aja huruf gede ya. Kelas itu hurufnya gede. Kemudian di yang mau menggunakan itu tinggal di include. Misalnya di sini kita panggil atau sertakan. Jadi misalnya bisa pakai include atau require. Nah, kalau required ini
Berarti kalau filenya tidak ada, itu ke bawahnya tidak akan dieksekusi. Kalau include, ada error di sini, di bawahnya masih dipanggil gitu ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nah ini kita panggil yang di inc, kemudian database gitu. Nah dengan seperti ini berarti kita bisa memanggil kelas yang ada di dalam ini, yaitu database. Oke ya. Oke, ini saya tutup, kembali ke user. Nah setelah disertakan atau di require file database-nya, kita tinggal pakai. Misalnya di sini aja ya PHP-nya. Pertama buat koneksi, yaitu db sama dengan new database. New database yang ini ya, yang di sini. Kalau mau dikananin, saya kananin ya biar kelihatan. Nah ini, ketika dipanggil dia akan memanggil konstruktor yang ini, jadi sudah atau setting koneksi, menyertakan koneksi, dan dia mereturn on. Jadi DB ini sudah koneksi MySQLi yang siap dipakai. Nah kemudian untuk query ke database, kita bisa tulis di database-nya sini atau kita tulis di sini. Nah misalnya saya pengennya query database di kelas database aja gitu. Jadi di sini saya buat tampil atau get data users, misalnya gini ya. Nah ini nanti akan memanggil koneksi, kemudian setelah koneksi di sini, setelah koneksi berhasil, kemudian akan mengquery. Ini bisa pakai kapital ya kalau query atau sintak SQL biar enak dibaca. Misalnya select all from users gitu. Nah ini kita buat simpel aja. Nah hasilnya itu disimpan dalam array kosong. Nah nanti di looping sebanyak data yang didapatkan dari query ini, di fetch asos ini akan mengembalikan kayak ini tadi. Kita aktifkan dulu ya yang ini. Panggil look at data user. Nah data ini itu bentuknya kita echo biar kelihatan pakai pre ya. Nah, kita lihat dulu ini hasilnya. Agar tahu, berarti localhost database. Nah ini. Jadi nilai dari kembalian get data user ini yang dimasukkan ke variabel data itu bentuknya adalah array, yang dia arraynya menggunakan key ya. Jadi array ke pertama ini isinya array juga, yaitu ada ID dan lain-lain gitu. Jadi ini bentuk data yang diambil dari database dengan pemanggilan get data user. Nah ini saya komen lagi. Nah sekarang setelah ini dapat hasil kemudian di return, berarti get data ini mengembalikan data array, yang arraynya kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah tahu datanya,
kita tinggal pakai. Ini saya geser dulu. Jadi setelah ada koneksi DB, kita punya variabel DB, kita tinggal pakai di sini. Di dalam baris tabel yang mau kita looping. Nah, di sini kita buka PHP. Biar lupa boleh ditutup langsung ya. Jadi ini tag buka, ini tag tutup. Nah, di sini kita buat misalnya data sama dengan DB, panggil method yang ini, get data. Nah, jadi data ini nanti isinya adalah array. Nah, kita cek jika data ini ada isinya, maka kita looping, bisa pakai for each ya. For each. Untuk setiap apa nih? Kita sebutnya user misalnya. Untuk setiap data sebagai user. Nah, misalnya gini ya. Kemudian kita mau melakukan apa di sini? Nah, di sini looping sebanyak data user yang kita sebut. Nah, misalnya saya tutup dulu, kemudian saya buka lagi. Nah, berarti di sini adalah coding HTML. Kalau di sini nih coding PHP. Kalau di sini HTML. Nah, karena ini ada buka tutup seperti ini. Kalau ini PHP, ini PHP. Di luar itu berarti HTML. Itu ya. Oke, ini saya hapus. Kemudian ininya kita cut, masukkan ke sini. Jadi baris yang ini yang tadi itu akan di looping sebanyak data user. Nah, sampai sini dulu. Kita simpan. Kemudian dicoba. Data user, enter. Nah, ini kan ada dua ya. Karena memang di database ada dua. Nah, cuma ini kan datanya masih dummy. Sekarang kita ganti. Pertama itu kan full name. Berarti di sini kita bisa pakai PHP. Nah, kalau shortcut PHP ini sama dengan ini ya, sama dengan echo itu. Jadi kalau ada sama dengannya itu sudah mengeluarkan datanya, sudah echo. Nah, tinggal kita keluarkan user. Tadi datanya itu seperti ini. Jadi di looping pertama yang ini kita akan ambil full name. Nanti dia isinya adalah string ini. Nah, caranya berarti di sini user pemanggilan array seperti ini ya. Ambilin full name gitu. Begitu juga yang kolom kedua. Kolom kedua itu username. Nah, berarti ini tinggal ganti username. Kemudian apa nih? Level. Level itu nih level. Nah, udah. Nah, selebihnya ini kan tombol. Nanti kita ubah. Simpan dulu. Kita lihat hasilnya. Reload. Nah, sekarang sudah keluar datanya. Nah, ini kalau footer, tabel footernya mau dihapus nggak apa-apa. Kalau agak bingung, ini dihapus saja. Nah, simpan. Kita reload. Dah. Jadi sekarang datanya sudah mengambil dari database. Kita tes ya. Di database ini kita tambahkan, kita insert. Misalnya Susi tes dan user ku. Nah, sekarang kan ada 3. Berarti kalau di sini di reload itu juga akan keluar ada 3 gitu. Oke ya. Nah, kalau mau nambahin nomor ya tinggal ditambahkan variabel nomor aja 1 2 3 gitu. Oke, sampai sini kita sudah berhasil
menampilkan data. Jadi kalau di CRUD itu kita baru sampai R, read data gitu. Oke ya, biar bertahap, ini saya commit bertahap. Saya kasih keterangan. Misalnya potong apa tadi, HTML atau template lah ya, dan read data user, misalnya seperti ini. Nah, ini saya hapus. Oke, poin pertama untuk membaca sudah. Selanjutnya kita akan mencoba ini yang tambah user. Berarti ini kan adanya di add user.html. Nah, sama dengan yang tadi, kita nggak pakai HTML. Kalau ini sebenarnya boleh sih HTML, tapi biar gampang kita gantinya pakai PHP. Jadi kita rename add user.php. Nah, karena sudah PHP, caranya sama. Kita hanya membutuhkan bagian isinya aja, bagian tengahnya aja. Yang selebihnya kan itu pakai template. Nah, ini ke atas, kita hapus. Kemudian kita panggil PHP, include apa tadi, keluar template ya, template section top. .php. Udah, tutup PHP-nya. Kemudian di bawahnya ini kita kecilin. Nah, jadi ini ya, ke bawah itu dihapus. Kita tambahkan PHP yang include section button. Nah, sehingga kalau kita simpan, kita refresh, oh ini PHP, maka tampilannya sama. Oke, nah setelah itu kita tinggal rapihkan. Kemudian kita periksa form ini. Nah, form agar nanti ketika disubmit kemana, kita tambahkan action. Ini alamatnya. Nah, misalnya kita arahkan ke save user.php. Nanti save user.php ini nanti disiapkan di sini. Kita tambahkan. Nah, ini nanti ditambahkan untuk script penyimpanannya. Sudah, kemudian agar input yang diisi oleh user nanti masuk, ini harus ditambahkan name. Nah, misalnya sama dengan ID aja. Jadi name-nya ini full name gitu ya. Saya close aja. Tambahkan name, user name. Tambahkan name, password. Nah, ini boleh beda, boleh sama. Yang penting ini yang akan ditangkap oleh PHP nanti. Ini tambahkan name. Oh, udah ada. Ini dengan catatan kalau kita menggunakan post ya, post biasa. Nanti ada beberapa cara menyimpan data sebenarnya, pakai JS atau pakai Ajax gitu. Nah, ini yang simple dulu. Sudah, ini sampai tahap ini sudah. Nah, tinggal kita menyiapkan script simpannya. Kita coba dulu ya. Kalau dipencet simpan, dia akan menuju ke simpan. Nah, ini save user.php. Nah, karena ini mau bentuk form, kita bisa menambahkan method post. Nah, dengan method post
itu nanti tidak keluar seperti ini. Kan ini ada passwordnya. Jadi nanti tidak kelihatan di URL. Add user, ketika save, dia hanya menuju ke sini. Gitu. Oke, kita buat script untuk menyimpan. Masuk ke save user. Ini kita PHP. Pertama, kita perlu memanggil database. Include database. Oke. Kemudian di sini kita sudah bisa membuat variabel koneksi MySQL-nya, yaitu cukup new database. Nah, ini siap untuk operasi database. Nah, pertama kita tangkap data dari form. Nah, ini metodenya post, berarti kita bisa pakai post. Misalnya kita simpan dalam variabel full name gitu. Full name sama dengan post. Nah, ini kalau metodenya post, ini cara mengambilnya atau cara menangkapnya pakai global variable post ini. Kemudian diikuti dengan isinya nama inputannya, yaitu full name gitu. Full name. Ini. Oke, kita ulangi. Buat juga untuk yang lainnya. Itu ada username, kemudian ada password, kemudian ada level, akses level ya. Udah, ya itu yang perlu disimpan. Nah, setelah ditangkap, pastikan divalidasi ya. Ini nantinya seharusnya divalidasi. Oke, ini saya skip dulu, lanjut ke proses simpan. Anggaplah sudah valid data yang disubmit gitu. Nah, tinggal proses simpan. Nah, simpan itu query-nya kalau di SQL adalah insert into nama tabel ya. Ini nama tabelnya ini. Users. Nah, nanti field atau kolomnya apa? Ini contohnya ini ada full name, username. Kemudian password. Kemudian level. Nah, gitu. Kemudian values. Nah, ini nilai-nilai yang mau disimpan. Perintah SQL-nya seperti itu. Nah, kalau ke PHP, ya berarti sama. Ini tinggal kita proses nanti. Nah, pertama ini kita masukkan ke dalam query dulu ya. SQL misalnya. SQL sama dengan ini. Nah, kemudian nanti ini diisi ya. Kemudian nanti dieksekusi. DB. Nah, ini kan bisa kita browsing dulu. PHP MySQL. Nah, ini koneksi udah, prepare statement. Ini eksekusi statement. Ini koneksi, kemudian ini query.
Nah itu kalau query ya, kalau ngeksekusi query. Kemudian kita disarankan untuk prepare statement. Kalau non prepare kan langsung ya. Kalau menggunakan prepare statement ini kayak gini. Di prepare dulu, kemudian nanti sih di find param, kemudian eksekusi gitu. Ini kalau menggunakan prepare. Oke, kita coba ya. Pertama ini kita buat statement prepare. Jadi SQL ini nanti nilainya kita urutkan 1, 2, 3, 4. Berarti ada statement, ada data 1, data 2, data 3, data 4 gitu. Ini kalau menggunakan prepare ya. Berarti statement sama dengan db prepare kemudian SQL nya. Nah dari statement ini nanti di bind ya, di bind. Kemudian nanti di eksekusi. Nah, kita isi ini bindnya apa aja yang mau dimasukkan. Jadi ini kan contohnya value 1, 2, ini 1, 2 gitu. Oke, kita masukkan. Yang pertama full name, kemudian username, kemudian password, kemudian level. Nah, ini sesuai urutan yang di sini. Oh, sorry. Ini pakai koneksi ya, nggak bisa langsung. Ini kon. Oke. Nanti kita bisa lihat hasil eksekusinya, resultnya itu nilainya apa. Dah, nanti kalau udah kita bisa redirect. Itu nanti
kita lihat dulu hasilnya. Oke. Nah, di sini sebenarnya perlu ini ya. Yang perlu dilakukan sebenarnya validasi. Kemudian try catch harusnya. Jadi biar kalau ada error mau diapain, nggak berhenti programnya gitu. Tapi itu nanti aja. Kita pinginnya simple aja dulu. Jadi mengabaikan validasi dulu, catch dan lain-lain. Biar tahu proses simpannya dulu. Oke, simpan. Kita coba. Pertama ke formnya dulu. Add user. Kita coba ya. Aris Rianto. Passwordnya. Nah, password ini harusnya nanti di ini ya. Harus di hash. Nah, itu nanti. Kemudian pilih akses level, kemudian simpan. Nah, ketika disimpan ini ada error ya. Ada error. Nah, ini harus sesuai dengan fine. Ada yang kurang berarti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tipe mix var. Integer, float, string. Oh ya, ini string atau apa gitu ya. String atau integer atau apa. Kemudian isinya. Oke, kita isi dulu ya. Ini harus disertakan tipenya apa. Nah, ini kebetulan tipenya string semua. 1, 2, 3, 4. Kita isi. Simpan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi nilai hasil execution-nya itu true. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah masuk. Nah, gitu ya. Kemudian kita hashing dulu deh passwordnya biar nggak plain ya. Password PHP. Nah, ini sudah tersedia di library PHP. Ini kita bisa pakai default aja. Jadi cukup password hash, kemudian optionnya apa. Atau kalau mau default ya password hash default gitu. Nah, kita masukkan di hash. Password sama dengan password hash, kemudian nilai passwordnya pakai default aja. Nah, ini di hashnya. Jadi nanti ketika disimpan itu bukan data yang diinput, tapi yang sudah di hash atau di encrypt. Kita coba ya. Agus passwordnya ini misalnya saya isi 1, 2, 3, 4, 5 user simpan. Oke, berhasil. Nah, di sini nanti passwordnya seperti ini karena di hash. Nah, kemudian nanti kalau mau verify tinggal di verify. Oke, ini simpannya sudah. Nah, tinggal kita redirect. Redirect itu ini nilainya, ini saya matikan. Kemudian bisa pakai header.
header ini akan diarahkan kemana gitu ya. Nah, misalnya akan menuju ke user.php. Nah, kita coba simpan, kemudian dicoba. Pertama add, kemudian misalnya Coko, password, user, simpan. Udah, header location ya. Nah, ini ya, location, URL-nya kemana. Oke, kita coba. Simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, itu untuk proses simpan. Jadi ini validasinya saya hilangin. Trackers-nya mungkin nanti ya, karena kalau dibahas agak panjang. Oke, ini saya commit. Ini apa? Save user gitu. Oke, lanjut. Kemudian setelah simpan, kita coba buat fitur edit. Nah, edit itu kita bisa edit di sini. Jadi kita ubah. Nah, ini URL-nya ke misalnya edit user.php. Kemudian ini dikasih ID yang diedit yang mana itu. Nah, ini bisa menggunakan PHP, keluarkan user ID. Jadi nanti akan diarahkan ke edit user.php dengan mengirimkan ID sekian gitu. Nah, ini sudah kita buat edit dari ini. Copy, kemudian kita rename. Oke, yang pertama jadi ini diedit ya. Kita ubah edit data user. Nah, di sini nanti kita panggil data, tampilkan ya, ambil atau tampilkan data user yang mau diedit berdasarkan parameter ID. Nah, ini kita coba dulu. Jadi di user PHP kita tambahkan link ke edit user dengan menyertakan ID yang mau diedit. Kita simpan, kita reload. Nah, jadi kalau ini diklik, itu lihat di pojok kiri bawah, itu kan ada alamatnya ya. Jadi edit user.php, kemudian ID berapa. Misalnya saya klik ini, maka dia akan menuju ke sini. Nah, ini edit. Nah, tinggal kita tampilkan data berdasarkan ID ini. Caranya, pertama, misalnya di sini kita buat fungsi untuk mendapatkan data, tapi satu data. Misalnya
Oke, saya pakai fungsi yang sama aja. Jadi di sini tambahkan ID sama dengan 0 misalnya. Jadi fungsi get data user ini bisa mendapatkan data semuanya kalau tanpa parameter ID. Tapi kalau ada ID-nya misalnya ya, maka data yang diambil itu hanya satu data. Nah kalau ini nanti bingung ya udah, ini saya nggak jadi pakai ini. Saya buat fungsi tersendiri aja. Get misalnya single data user gitu. Nah ini ID-nya. Nah ID ini wajib sekarang. Nah jadi nanti datanya itu bukan from user aja, tapi where ID sama dengan ID gitu. Nah ini dipastikan ID itu integer. Kalau kita pakai versi PHP yang lama ya, di casting dipaksa dia integer. Tapi kalau versi baru ini bisa ditambahkan tipe datanya integer atau apa gitu. Nah misalnya saya setting seperti ini aja. Kemudian setelah dapat, nah datanya itu ini bukan fetch assets ya, tapi kita langsung mengambil satu data aja. Jadi ini misalnya kita variabelkan result atau langsung hasil nggak apa-apa. Sini ya. Nah hasil ini adalah data, mengambil data satu baris itu kita bisa pakai nih, ada beberapa fungsi ya, misalnya tadi fetch ini result, fetch array. Kalau fetch assets kan dia mendapatkan banyak data ya. Nah misalnya kita bisa pakai ini. Jadi nanti ketika dipanggil fetch array, datanya itu langsung dalam bentuk array gitu. Itu ya. Oke, kemudian di return hasilnya, simpan. Nah ini tinggal kita pakai di edit user. Jadi kita buat user db dulu ya, db sama dengan new database. Kemudian user sama dengan db metode tadi. Nah ini mengharuskan parameter ID, harus ada ID-nya. Nah kita bisa pasang ID sama dengan, karena ini get, kita pakai get ID. Nah ID ini yang didapat dari URL ya, karena get. Nah ini udah dapat data user. Nah nanti kita tinggal tampilkan di sini value PHP user, misalnya ini full name, berarti full name gitu. Oke, username-nya. Nah kalau password kita nggak keluarkan ya, karena kan dia di hash, kita nggak akan mengeluarkan password, nggak bisa dikeluarkan lah intinya. Kemudian kalau ini kita tinggal tambahkan selected ya, kalau ada yang terpilih. Nah, jadi
kita bisa echo. Ini jika user akses level, di sininya level. Jika level sama dengan user, maka ini kita tambahkan selected. Nah, kalau tidak, maka kosong gitu. Nah, ini dalam rangka menambahkan selected, jadi terseleksi atau tidak. Ini ada kutipnya. Kalau ini admin. Oke. Kemudian karena ini edit, kita memerlukan satu inputan hidden yang name-nya itu misalnya ID, kemudian value-nya ID yang mau diedit. Nah, ini kita bisa keluarkan ID ini. Jadi pas nanti mengarah ke save user, kalau ada ID-nya, maka kita akan proses update gitu ya. Sudah, kita coba dulu. Jadi di sini koneksi, kemudian tangkap ID-nya, kemudian dapatkan user berdasarkan ID, kemudian tampilkan di form. Kita lihat hasilnya. Pertama ke data user, yang PHP ya. Linknya belum diganti. Kemudian klik edit. Ini belum menambahkan database. Include database. Oke, kita ulangi ke sini, kemudian klik ini. Nah, ini sudah keluar datanya. Jadi ketika klik tombol edit, dia akan diarahkan ke form edit. Kemudian di sini di edit, ditampilkan datanya. Nanti kan akan kita edit ya. Kemudian disimpan lagi. Nah, ketika simpan itu mengarah ke mana? Misalnya ini mengarah ke save user. Nah, cuma di sini ada ID. Ada ID yang mau disimpan. Artinya ini bukan membuat baru, tapi mengupdate yang ID ini gitu. Oke, berarti di save user kita tangkap ID ya. ID-nya. ID sama dengan post ID. Nah, ini dipastikan integer ya. Karena primary key-nya integer. Nah, di sini ini nanti bisa diandaikan, atau kalau mau simple ya udah. Artinya semuanya harus diedit atau diupdate gitu ya. Nah, jika ada ID, jika ID-nya ada, maka ini proses update. Sedangkan kalau tidak ada, ini berarti insert atau simpan. Ya, insert. Gitu. Jadi yang di sini ini adalah proses insert. Nah, validasinya ini di atas ya. Nah, nanti semuanya akan di-redirect ke user. Berarti ini nggak bawa di sini. Nah, kemudian kalau update bagaimana perintahnya gitu.
Nah, mungkin seharusnya sih divalidasi dulu ya. ID valid atau tidak. Jadi datanya memang ada atau enggak ada. Kayak ini saya skip, anggaplah ada gitu ya, dipastikan ada. Nah, kalau update, perintahnya itu update tabel apa, kemudian set, kemudian apa yang mau di set. Misalnya ya, ini ada full name sama dengan tanda tanya gitu ya. Kemudian apalagi, ini kita bisa enter. Nah, kalau username ini nggak boleh diedit, berarti kita hilangkan, langsung password aja, nanti nilainya apa. Kemudian misalnya levelnya mau di update, itu apa itu. Kemudian where ID sama dengan berapa gitu. Nah, ini query untuk update ya. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalau ada password ini di setting juga ya harusnya. Ini misalnya saya nggak update password, jadi passwordnya kita hapus. Password misalnya nggak boleh diedit atau nggak bukan pakai fitur ini gitu. Nah, pertama prepare dulu, statement ini di prepare, nilainya sesuaikan. Ini kan 1 2 3 1 2 3. Nah, yang terakhir ini integer wajib, berarti kita pakai i. Pertama full name, kemudian password, kemudian level. Dah. Kemudian execute. Kalau sudah, tinggal di redirect ke user, misalnya seperti itu. Jadi yang diupdate di sini cuma full name, password, level. Full name, password, level. Oh iya, password berarti di hash ya. Password, full name, password, level. Kemudian ID-nya. Udah seperti ini. Kalau sudah, nanti akan redirect ke lokasi user. Kita coba ya. Masuk ke user. Nah, yang ini misalnya saya edit. Nah, kalau username nggak diedit, kita bisa set read only ya. Di sini dulu. Nah, di sini tambahkan read only. Nah, berarti yang diedit ini new misalnya, kemudian passwordnya diubah, ini jadi admin, simpan. Nah, sekarang sudah berubah. Oke, begitu ya. Jadi itu cara update. Nah, sebenarnya di sini scriptnya sangat sederhana. Yang to-do nanti silakan dilengkapi nanti ya. Ini hanya biar paham bagaimana cara membuat form dan menyimpan, kemudian update, kemudian hapus gitu ya. Nah, satu lagi, sekarang tinggal delete. Nah, delete itu misalnya ini saya hapus dulu ya. Lanjut, kemudian ini kita tutup dulu semuanya. Kemudian kita buka user. Nah, di sini sama. Untuk delete, ini diarahkan aja kemana dengan menambahkan ID yang mau di delete. Nah, misalnya delete user.php.
dengan mengirimkan ID yang mau di delete. Nah, ini alangkah baiknya kita tambahkan konfirmasi. Nah, klik ya. Yakin mau menghapus data ini. Nah, ini biar tambah yakin. Jadi ketika diklik, dia akan ada warning dulu. Takutnya salah klik gitu. Nah ini, apakah Anda yakin mau hapus data? Oke, baru dia akan ke delete. Nah kita buat delete-nya. Kita copy dari mana? Dari save user aja. Rename. Kemudian kita edit. Pertama ini panggil database, kemudian buat koneksi database, kemudian tangkap ID. Nah, karena ini dilewatkan melalui URL, berarti di sini pakainya get. Nah, kemudian to do, validasi. Validasi atau pastikan bisa dihapus. Bisa dihapus itu maksudnya ada atau boleh dihapus gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada, ID-nya tidak ada, ini kita bisa langsung aja redirect ke user misalnya. Atau kasih apa, pop up atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau valid, nah baru kita buat statement untuk menghapus. Nah, ini kita hapus. Hapus itu perintahnya delete from user where sekian gitu. Nah, ini kita tinggal hapus statement, kemudian ini pastikan statementnya integer, ID yang mau dihapus, kemudian dieksekusi gitu. Kemudian kalau sudah redirect. Nah, jadi scriptnya seperti ini. Kita coba simpan, kemudian diulangi. Oke, misalnya saya mau hapus Akus 2. Peringatan, kalau saya oke, maka dia akan hapus. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, ini untuk script simple hapus. Saya commit. Oke, sudah di push juga. Nah, jadi di sini kita sudah membuat fitur-fitur basic, sangat-sangat basic terkait dengan CRUD di PHP, yaitu ini ya. Pertama, bagaimana cara memotong, atau kita buka di GitHub aja. Apa ya GitHubnya? Nah, ini
Jadi hari ini nih sudah membahas terkait dengan pertama memotong template, kemudian setelah dipotong kita menampilkan data. Jadi di sini di user.php itu sudah menggunakan script PHP. Kemudian langkah selanjutnya ada fitur save. Nah, save ini kita membuat atau mengubah user HTML kemudian menjadi add user PHP. Di sini scriptnya diarahkan ke save user menggunakan metode post. Kemudian nanti ada script untuk menyimpan. Di sini ada to-do-to-do-nya. Kemudian ada update. Nah, update itu ada script untuk edit user. Kemudian di save user kita handle bagaimana biar bisa update. Kemudian kalau di user PHP-nya ada link untuk menuju ke halaman edit. Nah, ini di PHP-nya ada fungsi untuk mendapatkan satu data. Kemudian delete. Nah, kalau delete ini kita menambahkan link di tabel user, kemudian ada fungsi untuk menghapus. Nah, dengan catatan semua yang saya tulis di sini ini adalah yang paling minimal, yang paling sederhana untuk bisa CRUD di PHP. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi ini yang paling sederhana atau yang paling mudah dipahami untuk pemula gitu ya. Nah, terkait nanti lebih experience, lebih bagusnya ya kalau sudah paham baru bagaimana memvalidasi, bagaimana try catch, kemudian bagaimana mungkin acak dan lain-lain gitu. Tapi minimal di sini kita sudah paham bagaimana cara kerja PHP untuk menyimpan data ke MySQL menggunakan library MySQLi gitu ya. Kalau cara programnya banyak cara. Ini hanya salah satunya. Oke, mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.